Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan ISG yang hari ini ditutup menguat, dan juga ada saham-saham dari sektor komoditas lagi, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 BIAN, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke teknikalnya, langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,51% ke harga 7.222, dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 10,1 triliun. Sepi ya. Lanjut teknikalnya. Untuk ISG, mudah-mudahan benar-benar jadi swing low. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, bisa ditarik juga seperti ini juga bisa sebenarnya nih. Dia retest trendline downtrendnya ini, dan ya harusnya nih, kalau ditarik seperti ini sama kan, harusnya ya bisa konfirmasi swing low. Walaupun memang candle hari ini belum cukup kuat, volume juga lebih tipis dari kemarin, walaupun sedikit tipisnya. Ya butuh konfirmasi memang 7250 kalau ditembus lagi. Ya 7250, 7280 ditembus lagi Senin depan, karena besok dan lusa itu libur. Ya siap-siap digas ya. Berpotensi tetap IHSG kemungkinan besar, karena minggu depan tuh minggu terakhir perdagangan. Kalau dilihat koreksi biasa. Jadi kalau candle minggu depan di atas 7300, confirm Juni all time high. Ada potensi arah all time high untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Butuh konfirmasi memang minggu depan ya. Mudah-mudahan nggak false break atau jebol lagi 7200-nya. Kalau jebol ya ke bawah dulu. Swing low bawah cukup dalam 7050 itu. Tapi kalau menurut saya lebih condong arahnya ke atas. MACD-nya juga sudah mulai bagus mengarah ke atas, walaupun masih landai, belum kuat lah. Tinggal butuh konfirmasi Senin Selasa untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1330, terkoreksi 0,37%. Indi disupport, berpotensi rebound? Iya, berpotensi rebound. Pokoknya kalau mau nawar di 1300 biar risknya kecil, jebol 1270 misalnya buang. Jadi cut lossnya nggak dalam, karena Bapak Ibu akan mencari spare yang pendek, nggak bisa spare panjang. Jadi kalau bisa belinya mepet 1300 dan stop lossnya di sekitaran 1260-an ya. Mungkin cut lossnya dia di sekitaran ya di 3% dengan reward 5%. Karena Bapak Ibu tuh palingan ya dikasih Indi kalau dia rebound itu 1380. Dividennya berapa tuh dividennya? 92 dengan harga itu kan 6%. Jadi kayaknya agak susah dia nutup dividennya saat ini loh. Jadi kalaupun naik spare-nya tuh nggak tinggi, mungkin di 3% sampai 5%. Jadi dimampatin, risknya hitung, profitnya hitung. Ya kalau idealnya beli Indi di 1300, kalau bisa 1310 ke bawah, biar stop lossnya sekitaran 3%, 3,5%, rewardnya minimal 3% sampai 5%. Seperti itu cara hitung risk reward. Sebenarnya juga bisa, gak salah. Kalau Bapak Ibu berharap risk reward 1:2 saat kondisi seperti ini, Indi baru bagi dividen, susah. Jadi targetkan aja 1:1. Kalau lebih condong arahnya ke atas, beli, nggak masalah. Cut loss setengah 3%, TP-nya 3%, ya udah itu ideal. Yang penting kita lihat condong arahnya kemana, atas. Oke, beli. Dengan skenario gagal, jual. Misalnya stop loss 3%. Itu ya kita lihat aja minggu depan untuk Indi. Kalau menurut saya berpotensi rebound. Kalau ISG-nya tembus 7250, 7300, Indi juga rebound. Tapi nggak panjang ya, kemungkinan sideways di bawah gap dividennya. Jadi maksimal kemungkinan 1380 kenaikannya. Itu aja untuk Indi saat ini. Lanjut, ada Adro yang ditutup di harga 2920, menguat 1,38%. Adro dia mau bagi dividen ya kapan ya? Cuman bagus ya, dia mantul lagi dari 2850. Lumayan kalau ada yang Bapak Ibu beli tadi dapat lagi 2%-an. Ya, kemana arahnya kalau jalan masih bisa kuat, kemungkinan 3000 tetap arahnya. Coba uji 3000 minggu depan. Karena tutupan hari ini bagus, walaupun volume nggak terlalu signifikan, tapi tutupan di harga tertinggi. Tapi nggak tahu nih tutupannya apakah gap close ditarik naik atau memang natural ya, atau organik naik bener, naik pelan.
Ya, bukan tarikan pas penutupan pre-market. Kalau dilihat dari candle mingguan, volumenya nggak besar karena baru 3 hari perdagangan kan. Tapi cukup bagus lah ya. Pokoknya di atas 2.800 tuh masih oke untuk Adro. Kalau menurut saya berpeluang sih 3.000 minggu depan. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.370 menguat 2,23%. Langsung saja ke teknikannya. ADMR mantul juga dia dari 1.280. Oh udah, ini sinyal kemungkinan besar bisa valid dan berpotensi uji 1.400 sampai 1.450. Ya, ini gambarannya waktu itu ya. Hati-hati kalau dia jebol 1.250 ke bawah. Dan itu kalau Bapak Ibu nekat karena ada EMA 200-nya ya spek buy. Karena ini gambaran saya kalau dia pola imported and solder gagal bertahan di atas 1.250 ya ke bawah. Ini saya gambar udah bawah. Ya. Tapi ternyata rebound. Apakah ini serius rebound? Kalau dilihat volume lumayan meningkat. Harusnya nih ada serius naik. Berpotensi 1.400, 1.440. Berarti kemungkinan besar nih sudah gagal ya. Kenapa saya bilang gagal? Karena dia sudah break resistennya. Untuk pola dead cat bond kecil kemungkinan kecuali ISG-nya crash minggu depan. ISG crash mungkin. Tapi kalau ISG arahnya 7.300, ADMR berpotensi 1.450. Resistennya akan diuji. Itu neckline double bottomnya. Itu aja untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.590 menguat 0,77%. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA, wah susah ya untuk naik karena dia baru bagi dividen. Dividennya besar. Kemarin berapa tuh? 13% ya. Kemarin tuh kalau Bapak Ibu ada beli tuh dapat spare lumayan 3% tuh. Ya kemarin saya mau beli tapi karena stok bid pas hari kemarin ya nggak tahu kenapa, mungkin bukan rezeki, tiba-tiba gangguan di saya ya, nggak tahu di lain. Tiba-tiba pending order, saya tuh antri PTBA di 2.550 dari sebelum jam market buka. Ya, sempat naik sampai 2.630. Saya harusnya dapat floating profit tuh 3% kemarin tuh. Saya mau jual di 3% aja kemarin tuh. Kalau dia naik 3% saya jual. Karena ya menurut saya ada potensi volatil dan dia rebound. Ya sayangnya nggak rezeki ya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau nggak rezeki ya kadang nggak dapat itu ya. Tapi ya penting kita tuh punya sistem trading dulu. Punya psikologis. Punya disiplin. Punya naluri. Punya insting yang ya insting boleh dipakai tapi harus ada sistem trading juga. Gimana kalau gagal itu ya. Karena ya saya lihat kemungkinan besar ya ada pantulan. Ternyata dia benar mantul tapi habis itu ya itu gunanya scalping. Scalping untuk trading cepat dapat 3% dalam setengah hari atau 21 jam ya udah bungkus. Ya beda cerita nanti besok lain lagi. Karena kita nggak mungkin berharap PTBA beli support lalu nutup gap dividen kan. Kalau berharap 10% ya susah Bapak Ibu, dibawa naik turun. Kadang profit, kadang minus, kadang profit, kadang minus kalau dia belum kemana-mana. Itu saat ini belum, kalaupun bisa naik kalau ISG tembus 7.300 MA 200-nya nih aja diujinya ya adalah peluang sekitar 3-4% mungkin. Kalau Bapak Ibu nekat supportnya 2.500 itu pakai turun dari itu ya buang aja udah gagal. Tapi kemungkinan besar bisa jadi PTBA rebound tembus 2.600 tembus 2.700. Kalau menurut saya segitulah, atau maksimal mungkin 2.750 bisa lah. Mungkin ya kita lihat aja untuk PTBA. Menarik untuk saham batubara kalau benar-benar rebound. Apalagi nanti, bukan nanti malam ya, Jumat malam harga komoditasnya naik, harga batubara ya mungkin. Kita lihat 2 hari ke depan. Lanjut ada ITMG yang ditutup di harga 24.325. Langsung saja ke teknikanya. ITMG berpotensi karena membentuk higher low walaupun volume hari ini kecil karena baru 3 hari perdagangan, tapi MACD-nya sudah golden cross walaupun masih tipis dan garis atau bar chart di atas 0 terbentuk ya. Ini dia menarik. Kalau menurut saya berpotensi besar langsung tarik 25.000, 25.250. Area atas ini arah ITMG minggu depan ya. Supportnya pakai 24.000. Kalau mau apa Ibu mau trading pendek
Dan ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli, bukan rekomendasi. Stop lossnya cukup dalam, sekitar 3,5%. Target profitnya 3,92%. Ya, kalau Bapak Ibu yakin ini lebih condong arahnya rebound daripada turunnya, risk reward 1:1 ya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu selalu berharap risk reward 1:2, harus profitnya 8%, ya susah. Mungkin dapat, bisa. Tapi saat market jelek, market lagi sideways, Bapak Ibu ya kocok-kocok di situ-situ aja. Ya targetkan aja resistennya. Kalau dia gagal nembus resisten, TP. Gitu-gitu aja. 3% kalau berkali-kali dia turun support, naik resisten kan lumayan juga. Yang penting tadi Bapak Ibu punya strategi, punya sistem trading. Ya, itu gunanya Bapak Ibu bangun sistem trading dulu. Jangan kejar profitnya dulu. Prosesnya sampai Bapak Ibu win rate-nya, plotting profitnya, atau setiap kali trading itu setiap minggu atau setiap bulan tuh dicek history transaksi, lebih besar profitnya kan lebih banyak lossnya. Nah seperti itu dibangun, terus dianalisa kembali, direvisi, diubah lagi gimana, apa salah titik entry-nya, ketinggian atau seperti apa, kan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya history transaksi Bapak Ibu. Kalau bingung, saya belajar otodidak kok bingung ya, pusing ya lihat YouTube pusing, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Itu juga bisa digunakan untuk swing, buy on support, buy on weakness, buy on breakout, saham-saham big cap, second laner, third laner, scalping. Bisa digunakan, bisa untuk swing juga. Itu ya, kalau tertarik link ada di deskripsi, bisa belajar. Saya akan ada live Zoom di 9 Juni. Kalau tertarik itu bisa daftar. Link 3 di bio Instagram atau di link deskripsi. Itu aja untuk ITMG. Ya, lebih condong arahnya ke atas menurut saya. Seperti itu. Lanjut, ada UNTR yang ditutup di harga 22.600 menguat 0,78%. Langsung saja ke teknikanya. UNTR kalau menurut saya lebih condong ke atas. 23.200. Arahnya nutup gap dividennya kayaknya agak susah, tapi siapa tahu ditutup bener ya. Tapi ini gambar saya di swing low dan akan ke atas ya. Berpeluang lebih condong ke atas untuk UNTR saat ini. Lanjut, ada DOIT yang ditutup menguat 2,8% ke harga 550. Langsung saja ke teknikalnya. DOIT saat ini kepentok resisten swing low. Wah, dia sudah swing low nih. Dia sampai 520 mantul ya. Nah ini gunanya Bapak Ibu melihat support resisten. Kalau saya nunggunya di 500, ternyata 520. Ya udahlah ya. Memang gak rezeki, tapi sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa langsung beli antri. Nah, yang penting tahu spare-nya 7%. Tapi ya bisa Bapak Ibu, menurut saya aduh kedalaman ya 7%. Ya coba cicil ya, coba pasang antrian dari 520 sampai 500. Nah itu juga bisa deh, karena setiap strategi itu pasti ada plus minusnya, setiap entry itu pasti ada plus minusnya. Nah itu yang harus Bapak Ibu kuasai dulu, menyesuaikan profil resiko. Saat ini kalau menurut saya DOIT, kayak saya lebih wait and see dulu ya, wait and see. Karena dia baru teknik rebound biasa dan volumenya juga kecil. MACD-nya dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 terbentuk. Karena dia sudah naik tinggi, saya lebih wait and see dulu. Saya nunggu di bawah ya. Ya kalau dia naik nggak rezeki saya, tapi kalau memang ada buying power, pas saya lihat nggak punya saham lain, ya saya lihat di running trend mungkin oke, karena saya mungkin nggak perhatikan saham lain, mungkin saya incar juga kalau memang bagus. Harga atas tuh nggak masalah sebenarnya beli. Yang penting punya plannya seperti apa. Itu ya. Tapi idealnya saya nunggu DOIT tuh di kalau bisa di bawah 520 lah. Dekat-dekat 500 tuh swing low-nya itu lebih menarik. Kalau dikasih. Tapi kalau ISG ke 7.300 minggu depan sampai awal Juni ya nggak akan dikasih 500. Langsung rebound dia. Bahkan 520 mungkin nggak kesentuh lagi. 530, 540 gas lagi ke atas untuk DOIT. Itu aja. Lanjut. Ada Harum yang ditutup di harga 1.330, terkoreksi 2,56%. Langsung saja ke teknikanya. Harum kepentok resisten. Nah ini yang saya bilang tadi, saham sideways tuh beli support, jual resisten. Kalau jebol support, cut loss. Udah gitu aja ya, disiplin aja Bapak Ibu seperti robot. Nah ini kesempatan. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di 1.300, pas melihat candle hammer terbalik seperti ini, jual aja pakai aja insting Bapak Ibu. Kalau misalnya habis dijual dia rebound, anggap aja itu bukan rezeki. Gitu aja caranya. Jangan muncul penyesalan. Kalau Bapak Ibu muncul penyesalan,
nanti keingat di trading selanjutnya. Wah, kemarin saya jual di pas candle hammer terbalik naik. Ya boleh nggak sih bisa di hold? Boleh. Bisa di hold kalau di candle terbalik, tapi kalau besoknya malah wah, koreksi lagi nih, jual aja. Kalau dia sudah mulai candle merah, buang aja. Bisa aja seperti itu ya. Gak salah juga. Tapi ya itu, jangan ada penyesalan. Penyesalan tuh kadang mengganggu psikologis Bapak Ibu. Apalagi yang niatnya belajar trading. Ya, membangun sistem trading. Jangan ada tuh kata penyesalan. Ya udah cut aja. Seperti kemarin tuh. Saya itu cut loss di Arto. Beli di 2400. Berapa kemarin? 2420 ya. Saya beli, jual di 2000. 2% apa 3% saya cut loss. Hari ini naik lagi ke harga saya beli. Nyesel nggak? Ya enggak. Ya udahlah, yang kemarin aja. Saya trading hari ini dapat di BBYB, dapat di NCKL, ya beli di 1025, jualan di pas tutupan ditarik naik ke 1075, 5%, 4,5% lebih. Yaitu saya lihat kok bisa jual ya, saya lihat IEP. Wah, IEP-nya ditarik naik sebelum tutupan market saya jualan, pas di pre market saya jual. Ketarik tuh open gap up dia tarik atas. Wah, selamat, saya dapat profit. Seperti itu memang. Saat ini untuk Harum ya tunggu di 1300-an beli lagi. Misalnya besok Senin dia ada koreksi, itu kesempatan beli. Pokoknya mepet 1270 itulah. 1300 sampai 1270. Itu ya. Untuk Harum tunggu aja. Kalau benar ini sideways, apalagi koreksi 2 hari dengan volume makin kecil, mungkin nggak nyampe 1300 udah mantul. Ya, kita lihat aja besok Senin untuk Harum. Lanjut, ada BSSR yang ditutup di harga 3850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, BSSR kepentok resisten. Jadi bisa rebound nggak? Kemungkinan masih bertahan. Dia kepentok EMA 200-nya nih ya. Nih saya gambar ulang karena banyak coretan. Nih 3800 sudah di break. Harusnya aman. Kalau Bapak Ibu pakai 3850 bisa juga. Tapi kasih aja toleransinya 380. Nah seperti ini nih nggak masalah. Karena dari 3850 ke 3800 kan kecil ya. Cut loss di bawah 3800 pun ya, kalaupun Bapak Ibu beli buy on breakout, menurut saya cut lossnya didalemin aja udah. Kalau dia jebol 3760 buang. Udah saat ini ya dia breakout. Jadi kalaupun koreksi menurut saya untuk BSSR nggak lebih dari 3800. Kita lihat area ini kalau ada swing bawah nih menarik Bapak Ibu beli. Kalaupun beli harga sekarang nggak masalah. Tadi udah itu hitungkan berapa cut lossnya? 4% aja udah kalau beli sekarang. Dan targetkan kemana nih? 4.000 minimal. 3%. Bahkan bisa 4.200 nih. Ya ini pola ascending triangle. Mudah-mudahan terkonfirmasi kalau ISG-nya tembus 7.300. Sinyal BSSR juga ke atas. Itu ya. Untuk BSSR lanjut. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.810. Menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Pak Lokengong terus nambah ABMM ya, karena ABMM mau bagi dividen. Ya udah apa belum ya? Nah dia naik lagi dan benar swing low 3.700 kemana arahnya ya. Kalau jalan ya minggu depan saham-saham batubara ini kan belum ada naik banyak nih. Kalau memang flow ada minggu depan tuh ABMM bisa ke 4.200 lagi ya. Nih kalau Bapak Ibu kebeli di harga sekarang pokoknya jebol 3.700, EMA 200-nya nih sandarannya 3.700 buang aja. Targetkan aja 4.200. Tapi disclaimer untuk ABMM. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di harga 18.650. Terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke tekniknya. Belum. Bian mending tunggu tembus 19.000 lah. Tapi nggak menarik. Tapi kalau Bapak Ibu nekat 1%, 2% buang aja. Pokoknya jebol 18.500 buang dulu aja. Kalau berminat ya. Ini kan dia disupport. Dan terlihat beberapa hari dari 22 April dia sideways dan disupport. Kalau yakin dan mau beli Bian tapi disclaimer ya 2% buang. Targetkan aja 19.000 tembus hold sampai 20.000. Itu ya. Pokoknya 2% buang aja saat ini. Kalau Bian jebol 18.500-nya 2,5% maksimal. Tapi disclaimer. Lanjut ada Toba yang ditutup di harga 258 terkoreksi 3%. Kalau dibongkar semuanya Toba. Langsung saja ke teknikalnya. Toba swing low 250 dijaga, kemungkinan besar dijaga dan berpotensi dia masih sideways. Supportnya 250, resistennya 280 untuk Toba. Dan Toba sudah breakout, semoga valid. Kalau sampai jebol 250 lagi gagal, bisa lama dia di bawah. Kalau mau swing low ya harusnya mantul minggu depan.
yang nggak jebol 250. Itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 482, menguat 3,87%. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI rebound lagi ya. Mantul lagi dia dari 440-nya nggak ke 400, 440 udah mantul. Kemana arahnya? 500 minggu depan. Bapak Ibu perhatikan volume hari ini aja meningkat signifikan ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Volumenya apakah lebih besar dari volume minggu kemarin? Sama ya, tapi kan cuma 3 hari perdagangan. Kalau menurut saya KKGI lebih condong ke atas. 500 disentuhnya minggu depan. Kalau inflow ada di saham-saham batu bara. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan dan happy weekend.